Liga Bangsa-Bangsa organisasi yang lahir dari darah, gagal. Namun mengubah dunia, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan tahun 1919. Ketika Eropa berdiri di atas puing-puing peradaban setelah Perang Dunia, dunia seakan melihat dirinya di cermin pecah, terbelah oleh ambisi, kebencian, dan luka yang tak sembuh-sembuh. Jalan-jalan Paris penuh tentara pulang tanpa lengan, kota-kota Belgia terbakar, dan kuburan massal di Woden masih hangat. Di tengah semua kehancuran itu, sebuah ide yang dianggap terlalu naif oleh sebagian, dan terlalu berani oleh sebagian lainnya lahir dari seorang profesor sejarah yang kini menjadi Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Wilson datang dengan konsep yang bagi banyak pemimpin dunia terdengar seperti mimpi idealis, yaitu sebuah organisasi internasional yang mampu menjaga perdamaian dunia, mencegah perang, dan mengadili negara yang melanggar hukum internasional. Dunia yang baru saja melewati pembantaian 16 juta jiwa mendadak melihat secercah harapan. Di balik sisa-sisa asap dan reruntuhan Eropa, lahirlah ide yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa League of Nations. Tapi kisah ini bukan sekadar tentang sebuah organisasi di atas kertas. Ini kisah tentang ambisi yang bertabrakan dengan kekuatan besar, tentang politik yang membungkam harapan, tentang negara kecil yang mencoba bersuara di tengah raksasa, dan tentang bagaimana kegagalan suatu organisasi justru mempersiapkan fondasi bagi dunia modern yang kita kenal sekarang. Bayangkan, perjalanan panjang yang dimulai dari ruang rapat Versailles yang megah, penuh emas dan marmer, berakhir pada dunia yang terbakar lagi pada ke-1939. Namun di antara dua perang itu, sesuatu berubah selamanya. Dunia yang dulu sepenuhnya dikuasai kekaisaran dan kolonialisme, perlahan-lahan dipaksa belajar berdialog, membangun hukum internasional, dan menata sistem global. Semua itu baik keberhasilannya maupun kegagalannya adalah warisan Liga Bangsa-Bangsa. Cerita ini dimulai pada musim gugur 1918. Ketika dentuman meriam terakhir berhenti, ketika gencatan senjata ditandatangani, Eropa tak punya pilihan selain mencari solusi bersama. Pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di Paris untuk merancang dunia baru. Perdamaian, kata mereka, harus dijamin. Tapi bagaimana menjamin? Dengan kekuatan militer, dengan ancaman hukuman, atau dengan sebuah wadah internasional yang memberi suara pada negara besar maupun kecil? Liga Bangsa-Bangsa muncul sebagai jawaban. Diresmikan pada 10 Januari tahun 1920. Organisasi itu menjadi institusi global pertama yang bertujuan mencegah perang melalui diplomasi kolektif. Negara besar seperti Inggris dan Perancis menjadi pilar utama. Beberapa negara kecil seperti Belgia, Belanda, dan Swiss menyambutnya dengan penuh harapan. Ini pertama kalinya mereka bisa duduk sejajar dengan kekuatan raksasa tanpa takut diberi tekanan atau ancaman. Namun, sejak awal, bayangan kegagalan sudah terlihat. Amerika Serikat yang mencetuskan ide ini justru tidak pernah bergabung, karena senatnya menolak. Ironis, sama seperti seorang arsitek yang membangun rumah megah, lalu memilih hidup di kota lain. Tetapi Liga terus berjalan. Mereka membangun sistem peradilan internasional, menyelesaikan beberapa konflik kecil, menekan perdagangan budak modern, memberantas opium ilegal, hingga menyelesaikan kasus sengketa wilayah di Eropa Timur. Banyak yang tidak tahu, tetapi beberapa konflik besar yang nyaris memicu perang berhasil dicegah. Contohnya, perselisihan antara Swedia dan Finlandia tentang Kepulauan Len. Melalui negosiasi, bukan senjata, Liga menyelamatkan ribuan nyawa. Namun, dunia tidak selalu mau berunding. Di awal 1930-an, ujian terberat datang. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria, membentuk negara boneka Manchukuo. Liga marah, mengutuk, dan berhenti di situ. Tidak ada pasukan internasional, tidak ada sanksi besar. Jepang melihat kelemahan itu dan keluar dari Liga. Setelah itu, kekuatan kolonial pun ikut bermain. Italia di bawah Mussolini menyerang Ethiopia, negara kecil yang berharap Liga akan melindunginya. Ethiopia berteriak meminta bantuan. Kaisar Haile Selassie bahkan datang ke Jenewa, berdiri di mimbar, dan berkata, "Jika Liga Bangsa-Bangsa gagal menolong kami, siapa yang akan menolong dunia ketika giliran kalian diserang?" Kata-kata itu menggema seperti nubuat. Dunia terdiam, dan Liga kembali hanya mengeluarkan kecaman. Mussolini tertawa, pasukannya terus maju. Ethiopia pun jatuh.
Setiap kegagalan membuat liga semakin diragukan. Setiap keputusan ragu-ragu membuat dunia semakin tidak percaya. Ketidakmampuan menahan agresor memperlihatkan bahwa visi perdamaian tanpa kekuatan militer hanyalah kertas rapuh yang diterbangkan angin. Namun, meski gagal menghentikan perang, Liga Bangsa-Bangsa mengubah dunia dalam cara yang tak disadari banyak orang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara-negara berkumpul dalam wadah resmi, membahas masalah dunia bersama-sama. Sistem diplomasi multilateralis lahir, konsep embargo ekonomi, keamanan kolektif, organisasi internasional, hingga mekanisme hukum perjanjian yang mengikat. Semua diperkenalkan oleh Liga. Dunia belajar bahwa perdamaian bukan sekadar tidak ada perang, tetapi suatu sistem yang harus dibangun bersama. Pada tahun 1939, ketika Jerman menyerbu Polandia, Liga nyaris hanya menjadi penonton. Perang Dunia Kedua meledak, menelan puluhan juta jiwa. Liga kehilangan wibawanya sepenuhnya, hingga akhirnya dibubarkan tahun ke-1946. Tetapi uniknya, kematiannya justru melahirkan sesuatu yang jauh lebih kuat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hampir semua struktur PBB, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Forum Musyawarah Negara adalah hasil evolusi dari Liga Bangsa-Bangsa. Dunia belajar dari kesalahan. PBB diberi kekuatan militer, diberi 5 anggota tetap dengan hak veto, diberi sistem sanksi yang nyata, dan dibangun dalam konteks dunia bipolar. Warisan Liga Bangsa-Bangsa adalah pelajaran mahal. Perdamaian dunia tidak bisa dijaga hanya dengan dokumen, tetapi harus didukung kekuatan, kesepakatan, dan komitmen global. Begitulah perjalanan organisasi internasional pertama yang mencoba menghentikan perang. Dari idealisme Wilson, diplomasi di Jenewa, kegagalan menghentikan Jepang dan Italia, hingga kelahirannya kembali sebagai PBB, sebuah kisah yang penuh drama, ambisi, dan konsekuensi politik global. Liga Bangsa-Bangsa mungkin gagal menjaga perdamaian, tetapi tanpa kegagalan itu, dunia modern mungkin tidak akan pernah memiliki mekanisme global untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Dan hingga hari ini, setiap kali dunia menghadapi krisis internasional di Ukraina, Timur Tengah, Afrika, kita selalu kembali pada ide yang lahir 1 abad lalu, bahwa perdamaian harus dibangun bersama, bukan dengan senjata, tetapi dengan dialog dan aturan bersama. Warisan Liga Bangsa-Bangsa hidup dalam setiap rapat PBB, setiap perjanjian internasional, dan setiap usaha negara-negara untuk duduk di meja diplomat daripada medan tempur. Sebuah organisasi yang mati, tetapi tetap mengubah dunia.